Kebutuhan pokok mahal, takmir Masjid Supangat Tuban gelar pasar sembako murah. Melihat tradisi potong rambut massal sambut Ramadan di Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi pilihan dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya untuk menemani hari Anda. Dan pemirsa, bersama saya Ayun Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Takmir Masjid Supangat Kabupaten Tuban menggelar pasar sembako murah menjelang Ramadan. Kegiatan ini digelar untuk membantu meringankan beban warga di tengah terus melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, Takmir Masjid Supangat, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menggelar pasar sembako murah pada hari Sabtu. Warga sekitar masjid berbondong-bondong untuk menebus paket sembako murah yang disediakan takmir masjid setempat. Untuk mendapatkan satu paket sembako murah, warga cukup datang dan menukarkan kupon yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian paket sembako tersebut ditebus dengan harga Rp50.000 per paketnya. Kemudian warga akan mendapatkan satu paket sembako berisi beras kemasan 4 kg, minyak 1 liter, dan mie instan. Ketua Takmir Supangat Tuban, Edi Utomo mengatakan, pasar pangan murah ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh gembira dan sukaria. Pihaknya menyiapkan sedikitnya 300 paket sembako murah. Kegiatan yang digelar Masjid Supangat bekerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah terus melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Jadi ini program dari masjid yang bekerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, bahwa hari ini kita menyediakan paket barang murah ya, sembako murah. Ini dikarenakan sekarang harga juga melonjak, harga semakin tinggi, beras tidak di luar nalar kita semua, maka kita adakan program berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan untuk program-program menjelang Ramadan. Karena pasti setelah ini harga pasti naik, karena juga akan jelang Ramadan ini. Mas, ini yang sembakonya apa saja, Mas? Sembakonya ada beras, ada minyak, ada juga mie yang kita bagikan. Berapa paket? Ada 300 paket. Selain pasar pangan murah, takmir masjid setempat juga menyediakan layanan pengobatan gratis serta pengobatan ala Rasulullah hijamah atau bekam dengan target 150 peserta. Pengobatan gratis tersebut bekerja sama dengan klinik Muhammadiyah setempat. Kegiatan ini disambut positif oleh warga. Mereka mengaku senang. Pasalnya paket sembako yang disediakan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sembako di pasaran. Bu, gimana? Ya senang. Senang ya. Tadi tukarnya berapa, Bu? 50.000. 50. Dapatnya apa aja? Dapatnya Ada beras, ada beras 4 kilo sama minyak sama mie. Iya. Keinginannya mungkin tahun depan ada lagi atau gimana? ya lebih banyak lagi mungkin biar juga lebih banyak yang memanfaatkan. Bu, sekarang sembako pada mahal. Iya. Terus ada kayak gini senang ya? Ya senang Mas. Kalau harga sih biasanya kira-kira sampai berapa, Bu? Ini ya sekitar 80-an lebih. Cuma tadi 50. Iya. Kegiatan sosial seperti ini rencananya akan menjadi agenda rutin takmir masjid setempat dengan harapan bisa membantu meringankan beban masyarakat. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga telur dan daging ayam di Bojonegoro terus meroket. Kenaikan harga daging ayam antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Sementara harga telur Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah jenis daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Bojonegoro mulai merangkak naik.
Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro Jumat pagi. Harga jenis daging ayam baik ayam potong maupun ayam kampung terus merangkak naik. Kenaikan terjadi berkisar antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual kisaran Rp34 sampai Rp35.000 per kilogramnya kini menyentuh harga Rp40 sampai Rp41.000. Tak hanya itu, harga jenis daging ayam kampung juga mengalami kenaikan dari semula Rp40.000 per ekor untuk ukuran sedang, kini naik menjadi Rp50.000. Sedangkan untuk ayam kampung ukuran besar dari Rp60.000 kini bisa menyentuh Rp70 sampai Rp75.000 per ekornya. Mutomiwah, salah satu penjual daging ayam, mengaku kenaikan harga daging ayam terjadi sudah 1 minggu terakhir. Menurutnya, kenaikan harga daging dipicu minimnya stok dari peternak, sedangkan permintaannya banyak. Bu, untuk menjelang Ramadan ini harga daging ayam kondisinya bagaimana? Harga daging ayam sekarang melonjak, jadi 40. Itu untuk jenis ayam apa, Bu? Itu ayam potong yang harga 40 1 kilo. Itu dari sebelumnya harganya berapa, Bu? Harganya 35. 35. Untuk 34 35. Sekarang untuk ayam kampung sendiri, Bu, harganya? ayam kampung pun ya naik. 1 ekor ada yang biasanya 40 sekarang jadi 50. Yang 60 jadi 70 75 sekarang harga. Untuk harga telur ayam juga melambung tinggi. Harga telur yang sebelumnya berkisar Rp28 hingga Rp29.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp31 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Iya, telur ini harganya agak naik ya Mas ya. Biasanya kan harga stabil 28, 29. Sekarang sudah mencapai 31, 32. Ini kondisinya terus naik atau bagaimana, Bu, harganya? Ya insya Allah semoga aja stabil segitu. Soalnya kalau harga segitu, harga jualnya udah susah. Peminatnya agak berkurang. Kira-kira faktornya kenapa, Bu, kalau naik seperti ini? Mungkin biasanya kalau menjelang Ramadan itu stok telur kan di stok di pabrik, mungkin gitu. Terus mungkin juga faktor apa itu? Ada acara kenduri gitu kan, biasanya harganya bisa naik juga. Para pedagang memperkirakan baik daging ayam maupun telur akan terus mengalami kenaikan hingga Lebaran nanti. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berbagai cara dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cukur atau potong rambut massal. Dan tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun tetap dilestarikan sebagai bentuk membersihkan diri menyambut bulan Ramadan. Sejumlah warga di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berkumpul di salah satu halaman masjid yang ada di desa setempat. Para warga melakukan tradisi cukur atau potong rambut massal dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi yang sudah turun-temurun ini tetap dipertahankan. Tradisi potong rambut massal yang diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa ini sebagai wujud membersihkan diri dan bentuk sukacita warga kembali dipertemukan bulan suci Ramadan. Warga sangat antusias dan terus mempertahankan tradisi tersebut dan dalam kegiatan potong rambut massal ini pun tidak dipungut biaya. Membuat acara cukur bersama gratis dalam rangka untuk menyambut bulan puasa, agar nanti dalam puasa kita rasa nyaman, enak. Pada waktu kita sholat tarawih juga nyaman dengan cukur kita biar lebih rapi. Tradisi sudah lama dilakukan apa baru kali ini aja? Sudah, ini sudah lama. Tiap tahun ya? Tiap tahun, ya. Jadi warga yang sekitar sini gitu ya? Untuk yang nyukur ini dari warga sini, dan kita mendatangkan dari Bebershop ya? Bebershop, Ngawi, Genang itu juga gratis. Kalau yang untuk yang cukur ini dari warga masyarakat sekitar pertama dan jamaah masjid serta dusun yang lain ya, dusun yang lain ya ada. Setelah melakukan tradisi potong rambut massal, warga juga membersihkan diri dengan mandi di aliran sungai desa setempat.
Kegiatan ini selalu dilakukan warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron Ngawi sebagai bentuk mensucikan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Mas. Terus ini siapa saja yang boleh cukur sini ya? Warga sekitar atau seperti apa? Ya, warga sekitar saja. Terus bayar nggak nih, Mas? Gratis ini, Mas. Gratis, sengaja dibikin gratis ya karena ingin menyambut bulan suci Ramadan, Mas. Biar rame gitu. Soalnya kan sudah dari dulu budaya Tradisi seperti ini ya? Ya, tradisi seperti ini sebelum puasa cukur dulu. Kalau dulu kan manual, sekarang sudah ada alat modern, jadi kita pakai alat modern. Karena semakin banyak yang ikut Ya, semakin banyak yang ikut. Jadi kalau pakai alat tradisional kurang cepat ya? kurang cepat. Ya. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, uang 2,6 miliar rupiah raib. Puluhan anggota Koperasi di Tuban gelar demo. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Puluhan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI di Kabupaten Tuban menggelar demonstrasi di kantor koperasi setempat. Mereka menagih pengembalian uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang telah mereka investasikan setelah diduga ditilap oleh pengurus koperasi setempat. Puluhan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Dwijo Utomo di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban menggelar demonstrasi di kantor koperasi setempat Kamis sore. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, para anggota yang rata-rata berprofesi guru dan pensiunan ini menagih pengembalian uang yang telah mereka investasikan. Mereka menuding pengurus koperasi menilap uang tersebut. Korlap Aksi Suhendri Jani mengungkapkan unjuk rasa digelar untuk meminta kejelasan uang anggota koperasi yang telah diinvestasikan sebesar 2,6 miliar rupiah. Pasalnya, sebelumnya pihaknya telah melakukan mediasi namun tidak ada titik temu. Sebanyak 149 anggota Dwijo Utomo mengalami kerugian yang bervariasi. Untuk anggota baru rata-rata rugi 1 juta rupiah dan anggota lama sekitar 26 juta rupiah. Raibnya uang tersebut terbongkar pada tahun 2023 lalu setelah pihak pengurus KPRI Dwijo Utomo tidak bisa mencairkan uang tabungan tunjangan hari raya atau THR milik anggota koperasi. Saat ditanya anggota terkait kenapa uang tabungan THR tidak bisa dicairkan, pengurus koperasi beralasan bahwa KPRI Dwijo Utomo sedang mengalami kerugian. Atas kejadian ini, para anggota kemudian juga telah melaporkan pengurus KPRI Dwijo Utomo ke Satreskrim Polres Tuban atas dugaan penggelapan. Uang anggota kurang lebih 2,6 yang raib dibawa pengurus dan pengurus tidak mau bertanggung jawab. Oleh sebab itu, langkah-langkah ini akan selalu kita tempuh untuk selanjutnya. Tuntutannya apa aja, Pak? Tuntutannya yang pertama, uang semua anggota harus kembali secara utuh 100% dan aset tidak boleh dijual karena aset bukan milik pengurus, aset adalah milik anggota. Dan adanya aset ini pengurus belum jadi pengurus sudah ada aset ini. Kerugian anggota dari berapa sampai berapa? Untuk kerugian anggota minimal 1 juta sampai kurang lebih 26 juta. Untuk jadi anggota yaitu antara 1 tahun bahkan ada yang 30 tahun. Kurang lebih 36. Dalam aksi ini massa juga melakukan aksi memasukkan uang mainan di saku baju boneka berbaju dinas. Sebagai simbol uang mereka dibawa kabur pengurus KPRI. Kemudian boneka tersebut dilempari sayuran sebagai bentuk kekesalan. Menuntut uangnya kembali. Ini uangnya yang dibawa pengurus berapa, Ibu? Yang dibawa pengurus itu saya kurang paham. Pokoknya banyak. Kalau sendiri ya? 19 juta.
Itu dari kapan, Bu? Saya masuk anggota koperasi itu tahun 96 sampai pensiun. Sampai pensiun. Ya. Terus setiap bulannya jenengan langsung atau membayar iuran pinter? Itu yang monosuko 50, yang simpanan wajib itu 50, pokoknya kurang lebih berapa ya, kurang paham aku. Karena tidak begitu mengurusi koperasi saya. Terus dengan adanya kegiatan ini yang diminta jenengan atau tuntutan berikut? Uangnya saya kembali, minta dikembalikan ke saya, Bang saya. Usai menyampaikan tuntutannya, anggota koperasi ini membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu pemirsa, sebanyak 8 orang penumpang mengalami luka berat dan luka ringan setelah bus yang ditumpangi menabrak truk fuso muatan kain bekas di Tol Ngawi Solo. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Bus Madu Kismo jurusan Jakarta Madura menabrak truk fuso muatan limbah kain di Jalan Tol Ngawi Solo. Tepatnya di kilometer 589A di Desa Kelampiasan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Jumat dini hari tadi. Kondisi bus mengalami kerusakan parah pada bagian depannya, sedangkan truk fuso nyaris terguling menabrak besi pembatas di pinggir jalan tol hingga muatannya menjadi tumpah. Akibat kecelakaan tersebut, 8 orang penumpang bus mengalami luka berat dan luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan itu terjadi ketika bus yang dikendari Suroso, 64 tahun, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaju dari arah barat hendak menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba bus yang dikendarainya langsung menabrak bagian belakang truk fuso yang dikendarai Zainal Purnawan, 43 tahun, warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir bus mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk. Biasa, jalan normal. Terkejut aja udah hilang kendali, malah kesumung. Nggak tahu pas turun, taunya ada yang mobil bus ini menabrak. Bus penumpang ya? Rombongan gitu, bus rombongan. Penumpang. Bus penumpang. Ya, penumpang. Penumpangnya berapa kalau dibawa Pak? Nggak tahu, Sob. Nggak tahu. Petugas Gakum Satlantas Polres Ngawi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Jakarta ke Madura, sesampainya di kilometer 589A, terjadilah bus menubruk belakang truk. Akhirnya truk terguling ke kiri, terguling ke parit. Oh gitu. Korban berapa orang, Pak? Korban ada 8 orang, luka ringan, 4 di rumah sakit Ati dan 4 di rumah sakit Widodo. Itu dugaan sementara perawatan. Dugaan sementara gimana? Sopir ngantuk begitu? Dugaan sementara sopir mengantuk dan masih kita dalami beserta unit Gakum Polres Ngawi. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Musim panen, harga gabah di Ngawi laku Rp6.700 per kilogramnya. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Meski turun Rp200 per kilogram, kondisi harga beras di pasaran saat ini masih terbilang cukup tinggi. Hal ini mengingat untuk harga gabah sendiri di tingkat petani sudah mahal karena tingginya biaya produksi petani. Petani di Kabupaten Ngawi mulai memasuki masa panen. Namun pada panen awal tahun ini harga gabah dipastikan masih cukup tinggi, yakni di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.700 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP.
Kelompok Tani Sri Agung Supriyanto mengaku jika untuk saat ini harga gabah di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram merupakan hal yang wajar. Terlebih melihat kondisi sekarang subsidi pupuk dikurangi hingga operasional petani cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, jika melihat harga beras di pasaran saat ini yang mencapai Rp14.600 per kilogram dinilai masih terlalu mahal. Karena ketika gabah di harga Rp6.800, idealnya untuk beras maksimal di harga Rp13.500 hingga maksimal Rp14.000 per kilogram. Supriyanto menambahkan, melihat kondisi saat ini dengan intensitas hujan yang tinggi saat musim panen, tidak menutup kemungkinan harga gabah masih bisa turun. Ya, alhamdulillah dari petani itu sudah diuntungkan. Karena apa? Diuntungkan itu harga gabah itu tidak terlalu tinggi untuk hari-hari ini loh Mas ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sekitar dari ke petani belum ke selepan yang besar-besar itu. Dari petani 66, 65, 67 tergantung barang. Kalau barangnya bagus ya sekitar 67. Tapi kalau barangnya kurang bagus, agak basah, agak glamor ya 65. Dan sekarang kelihatannya kalau hujannya tidak terlalu lebat atau roboh itu kita ya itu bisa sekitar harga 66, 67, 68. Pokoknya sekitar itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya padi di desa-desa itu udah ada hujan untuk malam, untuk angin yang lebat. Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa tertolong dengan hasil yang bagus. Dan berasnya pun kita kalau sekitaran harga 13,5 sampai 14 itu kita sudah layak. Diketahui harga gabah sebelumnya di beberapa tempat mencapai Rp8.200 per kilogram. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga beras di pasaran. Meski hingga saat ini harga beras di pasaran masih cukup tinggi, meski turun Rp200 per kilogramnya. Kondisi ini berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung mencari beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu pemirsa, akibat hujan deras pemukiman warga di lereng Gunung Anjas-Moro, Kabupaten Jombang tiba-tiba retak dan amblas. Akibatnya belasan rumah warga jebol dan nyaris roboh. Warga kini kebingungan mencari tempat pengungsian. Bencana tanah retak dan amblas ini terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sejak pukul 11 Kamis malam, tanah tempat rumah berdiri tiba-tiba retak dan amblas. Tak tanggung-tanggung tanah tempat pemukiman warga amblas hingga kedalaman 1 meter. Akibatnya belasan rumah warga pecah dan jebol. Sejumlah rumah bahkan kondisinya miring dan sudah hampir roboh. Tembok bangunan yang ambruk dan berserakan. Sugito, salah satu warga, mengaku melihat kondisi tanah dan rumahnya yang sudah hampir roboh membuat dirinya dan keluarga ketakutan dan tidak berani menempati rumahnya lagi. Sebab hingga saat ini tanahnya terus bergerak perlahan. Malam lalu bergetar bersuara brak, lalu saya keluar, pintu sudah tidak bisa dibuka. Udah ngancing saya sama istri saya di dalam. Terus kakak saya ini keluar suruh saya mancal. Saya keluar terus baru bisa keluar bersih-bersih tabrakan. Ada hujan atau ada tanda-tanda sebelumnya? Langsung hujan deras itu, langsung meledak. Di sini berapa rumah Pak? 11 yang ini parah. Amblesnya ini kira-kira berapa meter Pak? 1 meter. Akibat kejadian tersebut, warga tidak bisa menjalankan aktivitasnya, baik untuk memasak makanan atau aktivitas lainnya. Warga berharap pemerintah mengirimkan bantuan makanan untuk mereka. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.